Selamat sore semua. Kita berjumpa lagi di acara Buka Buku. Kali ini kita akan membuka buku Haruki Murakami. Saya Ining Isayas, editor yang menyunting beberapa buku Haruki Murakami. Terima kasih atas antusiasme Bookmanias yang sudah sangat antusias terhadap buku Murakami. Tampaknya sebagian Bookmanias membaca buku Murakami itu seperti candu ya, atau paling nggak terima kasih karena sudah sabar menunggu karya-karya terjemahan Murakami selanjutnya. Acara kali ini kami adakan untuk membuka ruang diskusi, wadah diskusi untuk para fans Haruki Murakami. Sehabis membaca Sukuru Tasaki, misalnya saya membayangkan bisa jadi ada beberapa di antara kita yang jadi ngelangut, jadi sedih, jadi sebal, penasaran, nggak bisa tidur gara-gara mikirin Sarah akhirnya sama Sukuru atau sama yang satu lagi misalnya begitu. Bisa jadi ada pula yang menemukan semacam kekuatan hidup baru karena tertulari semangat atau hasrat yang kuat dari Sukuru untuk mengejar apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Nah, saya berharap dua jenis pembaca ini atau beraneka jenis pembaca Murakami bisa bertemu, bisa saling berbagi cerita, menyeimbangkan. Di siapabilang.com sudah ada laman Haruki Murakami. Beberapa waktu lalu kami sempat juga mengunggah podcast siniar yang dari Mbak Lela Kudori, Homecoming, yang mendiskusikan Sukuru Tasaki bersama Mira Lesmana. Nanti akan kami unggah dan bisa, atau teman-teman barangkali juga sudah tahu dan sudah mendengarkan. Di Siapa Bilang itu juga sudah ada laman buku-buku Murakami, ada semua yang sudah kami terbitkan, ada dari Dengarlah Nyanyian Angin, Norwegian Wood, 1Q84, Sukuru Tasaki, lalu ada yang terakhir Kronik Burung Pegas. Silakan nanti Bookmanias bisa mulai memanfaatkan ruang yang ada ini. Misalnya kita bisa berkomentar ke ini yang ada di layar, Kronik Burung Pegas, lamanya Kronik Burung Pegas. Silahkan kalau habis baca atau apa lalu pengen berkomentar, bisa di situ, bisa berbagi cerita dan seterusnya. Kalau ke lamanya Murakami bisa juga. Coba misalnya tolong ke lamanya Murakami. Nah, bisa di search Haruki Murakami, nanti akan keluar. Nah, di page ini, kalau teman-teman sudah login, nanti bisa nah di bagian home, di beranda, bisa di atas kayaknya, atau juga bisa ini ada beberapa postingan, bisa berkomentar di situ dan seterusnya. Saya kira demikian, silakan ruang-ruang ini dimanfaatkan. Acara ini akan dibagi ke dalam dua sesi. Sesi yang pertama itu adalah pembacaan nukilan Kronik Burung Pegas oleh Arif Sufyan dan Putri Wardani. Acara yang kedua, kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman membaca buku Haruki Murakami, akan dipandu oleh Resti sama Eni. Selamat mendengarkan, selamat berbagi cerita. Mas Arif dan Putri silahkan membacakan. Bulan purnama dan gerhana matahari. Tentang kuda yang mati di dalam kandang. Nukilan Kronik Burung Pegas karya Haruki Murakami diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hibika Ota. Dibacakan oleh Arif Sufyan dan Putri Wardani. Mungkinkah seorang manusia memahami manusia lain sepenuhnya? Dengan kata lain, kalau kita mencurahkan waktu dan berusaha mengenal seseorang dengan sungguh-sungguh, apakah kita akan bisa berhasil mendekati inti kepribadian orang itu? Kita mungkin mengira mengenal seseorang dengan baik, tetapi apakah kita benar-benar tahu hal penting tentang orang itu? Aku mulai memikirkan hal itu dengan sungguh-sungguh.
semenjak sekitar seminggu setelah berhenti kerja dari kantor advokat. Seumur hidupku, aku belum pernah sekalipun mempertanyakan hal-hal semacam itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Mengapa begitu? Mungkin aku terlalu sibuk mencari kemapanan dan terlalu sibuk pula memikirkan diri sendiri. Ibarat kejadian-kejadian penting di dunia yang berawal dari peristiwa sepele. Pertanyaanku itu juga muncul dari peristiwa yang sangat sepele. Setelah Kumiko sarapan dan buru-buru berangkat kerja, aku memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci. Dan selama mesin itu berjalan, merapikan tempat tidur, mencuci piring, dan membersihkan lantai dengan mesin pengisap debu. Kemudian duduk bersama kucing di beranda, melihat-lihat iklan lowongan kerja, promosi harga, dan lain-lain di koran. Setelah siang menjelang, aku menyantap makan siang sederhana yang kubuat sendiri. Kemudian pergi belanja ke supermarket, membeli bahan makanan untuk makan malam, membeli deterjen yang sedang promo, juga membeli tisu wajah dan tisu toilet. Pulang ke rumah dan menyiapkan makan malam, lalu berbaring di sofa sambil membaca buku, menunggu istriku pulang. Bagi orang yang baru menjadi penganggur sepertiku, kehidupan semacam itu justru terasa menyegarkan dan mengasihkan. Sudah tidak perlu naik kereta yang ekstra padat untuk pergi ke kantor, juga tidak perlu lagi menemui orang yang tidak ingin ketemui. Tidak harus diperintah, tidak pula harus memerintah. Tidak usah makan siang bersama rekan kerja di restoran dekat kantor yang ramai, tidak harus tersiksa mendengar cerita pertandingan bisbol semalam sebelumnya. Pemukul Giants yang keempat mencetak home run atau terkena strike out. Itu bukan urusanku lagi. Sangat mengasihkan. Dan yang paling menyenangkan, setiap saat aku bisa membaca buku sebanyak-banyaknya. Pola hidup yang begini memang tidak akan berlangsung selamanya. Tapi paling tidak, selama seminggu belakangan ini, aku senang dengan ritme hidupku yang santai dan sebisa mungkin berusaha tidak memikirkan masa depan. Ini barangkali semacam libur di dalam hidupku. Suatu saat akan berakhir. Maka nikmati sajalah selagi masa libur ini masih berlangsung. Bagaimanapun juga, sudah lama aku tidak membaca buku demi kesenangan pribadi, terutama novel. Selama beberapa tahun belakangan ini, buku-buku yang kubaca semua tentang hukum atau sembarang bacaan yang dapat dibaca di kereta saat pulang pergi ke kantor. Bukannya aku terpengaruh orang lain, tetapi kalau manusia yang bekerja di kantor advokat membaca novel serius, biasanya akan dianggap kurang pantas kalau bukan malah seperti dituduh melakukan perbuatan tidak senonoh. Seandainya menemukan buku semacam itu dalam tas atau laci mejaku, orang-orang kantor pasti memandangku seolah-olah memandang anjing kudisan. Dan mereka pasti akan berkomentar, kamu suka membaca novel ternyata. Aku juga suka novel. Sering baca waktu masih muda. Itu katanya. Bagi mereka, novel itu bacaan saat masih muda. Seperti memetik stroberi di musim semi dan memanen anggur di musim gugur. Tetapi sore itu, aku tidak bisa terhanyut dalam keasikan membaca buku seperti biasanya. Karena Kumiko belum pulang. Dan biasanya pulang ke rumah paling lambat pukul 6.30. Dan kalau akan terlambat pulang walau hanya 10 menit, dia selalu menelponku untuk memberitahu. Dia sangat cermat mengenai hal-hal seperti itu. Sampai-sampai pantas dikatakan berlebihan. Namun hari itu Kumiko belum pulang. Meski sudah lewat pukul 7, dia juga belum menelpon rumah. Aku sudah menyiapkan semuanya. Supaya langsung bisa mulai masak begitu Kumiko sampai rumah. Bukan masakan yang istimewa. Menumis daging sapi yang diiris tipis-tipis, bawang bombay, paprika, dan toge di atas wajan Cina dengan api besar. Membubuhkan garam dan merica serta kecap asin. Kemudian mengucurkan sedikit pir. Masakan yang sering kubuat saat masih hidup sendiri. Nasi sudah matang. Sup miso juga sudah dihangatkan. Sayurnya sudah diiris dan siap di dalam piring besar supaya dapat dimasak setiap hari.
setiap saat. Tetapi Kumiko belum juga pulang. Karena lapar, aku sempat berpikir untuk memasak jatahku saja dulu, lalu memakannya sendirian. Namun, entah mengapa, aku enggan melakukannya. Tidak ada alasan tertentu, tapi rasanya tindakan itu kurang pantas. Aku duduk di depan meja makan, minum bir, dan melahap beberapa potong biskuit soda setengah melempem yang terselip di bagian dalam, di lemari bahan makanan. Kemudian hanya bengong memandangi jarum jam yang pendek bergerak sedikit demi sedikit ke pukul 7.30. Lalu melewati titik itu begitu saja. Akhirnya Kumiko pulang setelah pukul 9. Wajahnya tampak letih, matanya kemerah-merahan, memperlihatkan garis-garis halus. Pertanda buruk ini. Saat matanya memerah, pasti terjadi sesuatu yang tidak baik. Aku meyakinkan diri di dalam hati. Tenang saja. Jangan bilang sesuatu yang tidak-tidak. Tenang, bersikaplah biasa-biasa saja, dan jangan sampai menyinggung perasaannya. Kan aku, pekerjaan di kantor tak juga kunjung beres. Aku berusaha menelponmu, tapi tak sempat juga karena urusan ini itu. Tidak apa-apa. Tidak usah khawatir. Dan nyatanya aku tidak merasa jengkel. Aku pernah mengalami situasi serupa beberapa kali. Bekerja itu bukan hal yang gampang. Bukan kegiatan yang menenteramkan dan teratur. Seperti memetik sekuntum bunga mawar paling indah dari halaman. Dan menaruhnya di sebelah bantal nenek yang sedang beristirahat karena terkena flu. Lalu menemaninya di rumah yang cuma berjarak 2 seberang jalan selama sisa hari. Dan selesailah sudah pekerjaan hari itu. Ada kalanya terpaksa melakukan hal-hal konyol bersama orang-orang konyol. Ada kalanya juga sama sekali tidak berkesempatan menelpon ke rumah. Sebenarnya cukup dengan 30 detik untuk menelpon ke rumah dan menyampaikan, aku akan terlambat pulang. Tapi ada kalanya bahkan kesempatan semacam itu pun tidak tersedia. Begitulah. Aku mulai memasak. Menyalakan api kompor gas, menuang minyak goreng ke atas wajan. Kumiko mengeluarkan bir dari kulkas, lalu mengambil gelas dari lemari piring. Kemudian dia mengecek apa yang akan kumasak. Lalu tanpa berkata apa-apa dia duduk di depan meja makan dan minum bir. Dilihat dari air mukanya, sepertinya bir itu tidak terlalu enak. Kamu seharusnya makan duluan tadi. Tidak apa-apa. Aku belum terlalu lapar juga. Selama aku menumis daging dan sayuran, Kumiko bangkit dari kursi dan pergi ke kamar mandi. Terdengar suara cuci muka dan gosok gigi di depan wastafel. Saat keluar dari kamar mandi, dia memegang sesuatu di kedua tangannya. Tisu wajah dan tisu toilet yang kubeli di supermarket tadi siang. Kenapa kamu membeli barang-barang begini? Sambil tetap memegang wajan Cina di tanganku, aku menatap wajah Kumiko. Lantas melihat kotak tisu wajah dan bungkusan tisu toilet yang dipegangnya. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Apa masalahnya? Cuma tisu wajah dan tisu toilet? Susah juga kalau sampai kehabisan, kan? Kita memang masih punya sedikit, tapi barang-barang itu takkan busuk, kira. Sama sekali tidak masalah kalau kamu membeli tisu wajah dan tisu toilet. Tentu saja. Yang kupermasalahkan adalah mengapa kamu membeli tisu wajah yang berwarna biru dan tisu toilet yang bercorak bunga. Aku belum paham juga. Yang membeli tisu biru dan tisu toilet bercorak bunga memang aku. Dua-duanya dengan harga promo. Walaupun menyeka hidung dengan tisu biru, hidung kita tidak jadi berwarna biru, kan? Tidak masalah sama sekali, bukan? Masalahnya, aku benci tisu wajah berwarna biru dan tisu toilet yang bercorak. Masa kamu tidak tahu? Aku baru tahu. Tapi kenapa kamu membencinya? Kenapa aku membencinya? Aku sendiri tidak bisa menjelaskan.
Kamu juga membenci kain penutup pesawat telepon, termos yang bercorak bunga, dan celana jeans cut bray dengan keling, iya kan? Kamu juga tidak suka kalau kukuku berkutek. Kamu juga tidak bisa menjelaskan setiap alasan untuk semua itu kan? Itu sekedar masalah suka atau tidak. Aku bisa menjelaskan setiap alasan untuk itu semua. Tapi tentu saja aku tidak bisa menjelaskannya. Baiklah, itu sekedar masalah suka atau tidak. Ya, aku paham. Tapi apa kamu belum pernah sekalipun membeli tisu biru dan tisu toilet yang bercorak selama 6 tahun sejak kita menikah? Belum pernah. Benar? Benar. Tisu wajah yang kubeli selalu berwarna putih, kuning, atau pink. Itu saja. Dan tisu toilet yang kubeli selalu tanpa corak. Selalu. Aku heran kamu tidak pernah menyadari hal itu padahal sudah hidup bersamaku sekian lama. Aku juga heran. Selama 6 tahun ini, aku belum pernah sekalipun memakai tisu wajah yang berwarna biru dan tisu toilet yang bercorak. Dan tambah lagi satu hal. Aku benci menumis daging sapi yang dicampur paprika. Apa kamu tahu? Baru tahu. Pokoknya aku membencinya. Jangan tanya alasannya. Tidak tahu kenapa, tapi aku tidak tahan waktu bau dua macam makanan itu ditumis bersama di atas wajan. Selama 6 tahun ini, apakah kau belum pernah sekalipun menumis daging sapi dicampur paprika? Dia menggeleng. Aku makan salad paprika, menumis daging sapi dicampur bawang bombay. Tapi belum pernah sekalipun menumis daging sapi dicampur paprika. Ya ampun. Tapi kamu belum pernah mempertanyakan hal itu, kan? Karena aku tidak pernah menyadari hal itu. Aku bertanya-tanya. Apakah aku pernah makan daging sapi yang ditumis bersama paprika sejak menikah? Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Sekalipun hidup bersamaku, kamu sebenarnya hampir tidak pernah peduli sama sekali padaku, bukan? Kamu cuma hidup dan memikirkan dirimu sendiri, mungkin. Aku memastikan gas dan membiarkan wajan tetap di atas kompor. Tunggu dulu. Jangan mencampur adukan berbagai hal seperti itu. Memang aku kurang perhatian terhadap tisu wajah dan tisu toilet. Juga tentang hubungan antara daging sapi dan paprika. Ya, aku akui. Tapi tidak berarti aku sama sekali tidak peduli kepadamu selama ini, kukira. Sejujurnya, aku tidak peduli tisu kita warna apa. Memang kalau tisu yang berwarna hitam pekat diletakkan di atas meja, mungkin aku juga terkejut. Tapi kalau itu berwarna putih atau biru, tidak masalah bagiku. Begitu juga soal daging sapi dan paprika. Aku tidak peduli entah daging sapi itu ditumis bersama paprika atau yang lain. Walaupun tumis daging sapi dan paprika hilang hampir selama-lamanya dari dunia ini, aku akan sama sekali tidak keberatan. Hal-hal semacam itu hampir tidak ada kaitannya dengan kepribadianmu sebagai seorang manusia. Bukankah begitu? Kumiko tidak mengatakan sepatah kata pun menanggapi hal itu. 2 kali meneguk bir yang tersisa di dalam gelas sampai habis, lalu memandang botol kosong di atas meja tanpa berkata apa-apa. Aku membuang semua isi wajan ke tong sampah. Daging sapi, paprika, bawang bombay, dan toge mengendap di dalam tong itu. Aneh juga batinku. Sampai detik sebelumnya masih merupakan makanan. Sekarang jadi sampah belaka. Aku lalu membuka botol bir lantas meminumnya langsung dari botol. Kenapa dibuang? Karena kamu membencinya. Tapi kamu bisa memakannya. Tidak mau. Sudah tidak berselera makan daging sapi yang ditumis campur paprika. Istriku mengangkat bahunya. Terserah. Dia kemudian meletakkan kedua lengan di atas meja, lantas menaruh muka di atasnya. Dan bergeming begitu saja. Tidak menangis, tidak pula tertidur. Aku memandang wajan yang kini kosong di atas kompor. Memandang istriku, lalu meneguk bir yang tersisa. Ya ampun, kenapa begini? Padahal sekedar tisu wajah dan tisu toilet dan paprika. Walaupun begitu, aku menghampiri istriku.
dan meletakkan tanganku di atas bahunya. Nah, sudahlah. Aku tidak akan membeli tisu wajah warna biru dan tisu toilet yang bercorak lagi. Aku janji. Yang sudah kubeli akan kubawa ke supermarket besok untuk ditukar dengan yang sesuai. Kalau tidak bisa ditukar, aku akan membakarnya di halaman. Abunya kubawa ke pantai dan buang ke laut. Soal paprika dan daging sapi sudah beres. Mungkin baunya masih bersisa, tapi akan hilang tak lama lagi. Karena itu, lupakan sajalah soal itu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Alangkah menyenangkan kalau aku bisa pergi keluar begitu saja dan berjalan-jalan sekitar 1 jam. Lalu pulang ke rumah dan mendapati suasana hatinya yang sudah membaik. Tapi kemungkinan seperti itu bisa dikatakan nol. Masalah ini harus kupecahkan sendiri. Kamu terlalu capek. Istirahatlah sebentar. Lalu kita pergi ke restoran di dekat sini untuk makan pizza. Kita makan separuh-separuh. Pizza ikan bilis dan bawang bombay. Tak ada salahnya kalau kita sekali-kali makan di luar, kan? Tapi Kumiko tetap tidak bersuara. Dia bergeming, menundukkan mukanya. Aku pun sudah kehabisan kata. Karena itu, aku duduk di hadapan istriku dan memandangi kepalanya. Di antara rambutnya yang hitam dan pendek, telinganya menyembul. Di daun telinga itu terpasang anting-anting yang belum pernah kulihat. Anting-anting emas kecil yang berbentuk ikan. Kapan dan di mana Kumiko membeli anting-anting itu? Aku ingin merokok. Baru 1 bulan lebih sedikit sejak aku berhenti merokok. Aku membayangkan diri mengeluarkan kotak rokok dan korek gas dari saku. Menyusupkan sebatang rokok filter ke dalam mulut, lalu menyulutnya. Kemudian aku menghirup udara dalam-dalam ke dada, udara yang bercampur dengan bau bekas tumis daging sapi. Dan sayuran menyengat lubang hidungku. Sejujurnya, aku lapar sekali. Kemudian aku teringat dan mengarahkan pandanganku ke kalender di dinding. Di kalender itu terdapat tanda yang menunjukkan fase bulan. Bulan sedang berangsur-angsur mendekati purnama. Sebentar lagi dia akan mengalami mens. Sebenarnya, baru setelah menikah, aku dibuat merasakan dalam arti sesungguhnya bahwa diriku ini salah seorang anggota umat manusia yang menghuni planet ketiga dalam tata surya. Aku hidup di atas bumi, bumi berkeliling mengitari matahari, dan di sekeliling bumi itu bulan berotasi. Suka tidak suka keadaan itu berlangsung selama-lamanya. Dibandingkan dengan masa hidupku, barangkali tidak masalah kalau istilah selama-lamanya dipakai di sini. Aku dibuat merasa demikian. Karena istriku hampir selalu mengalami menstruasi selama setiap 29 hari. Dan yang menakjubkan, siklus menstruasinya selaras dengan fase pergantian bulan. Mensnya berat. Beberapa hari sebelum datang bulan, dia mengalami kondisi mental yang sangat tidak stabil dan tidak jarang sangat murung. Dan oleh karena itu, walau secara tak langsung, siklus mensnya merupakan perputaran waktu yang penting bagiku juga. Aku harus siap siaga menghadapi situasi itu dan menangani berbagai hal dengan baik, supaya tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sebelum menikah, aku hampir tidak pernah peduli dengan fase pergantian bulan. Memang kadang-kadang aku menengadah ke langit dan melihat beraneka bentuk fase bulan. Tapi itu perkara yang sama sekali tidak berkaitan denganku. Namun setelah menikah, aku terpaksa selalu memperhatikan bentuk bulan. Aku pernah berpacaran dengan beberapa perempuan sebelumnya. Dan tentu saja, mereka juga mengalami menstruasi. Ada yang mensnya berat, ada yang ringan. Ada yang berlangsung hanya 3 hari, ada juga yang berlangsung sepanjang minggu. Ada yang siklusnya teratur, ada yang bisa terlambat hingga 10 hari, sampai-sampai membuatku was-was.
Ada perempuan yang menjadi sangat murung, ada juga yang hampir tidak mengalami masalah sedikit pun. Tetapi, sebelum menikah dengan Kumiko, aku belum pernah sekalipun hidup bersama seorang perempuan. Peredaran alam bagiku hanyalah pergantian musim. Kalau musim dingin tiba, ya mengeluarkan mantel. Kalau musim panas datang, ya mengeluarkan sandal. Hanya itu. Namun karena sudah menikah, aku terpaksa bersangkutan dengan peredaran alam yang baru, yaitu fase bulan. Bersama teman hidupku. Baru sekali dia terlepas dari siklus peredaran bulan tersebut pada waktu dia hamil selama beberapa bulan. Maafkan aku tidak bermaksud melampiaskan kekesalanku padamu. Aku hanya capek dan merasa kesal saja. Tidak apa-apa, tidak usah khawatir. Lebih baik melampiaskan kekesalannya ke orang lain kalau sedang capek. Dengan begitu bisa jadi lega. Kumiko menghirup udara dalam-dalam, menahannya di dalam paru-paru sebentar, lalu mengembusnya perlahan-lahan. Bagaimana denganmu? Apa yang bagaimana denganku? Walaupun capek, kamu tidak pernah melampiaskan kejengkelanmu pada siapapun. Rasanya aku saja yang selalu melampiaskan kekesalan. Kenapa begitu? Aku tidak menyadari hal itu. Barangkali ada semacam sumur dalam yang menganga di dalam dirimu. Dan setelah berteriak ke dalam sumur itu, raja itu berkuping keledai. Maka berbagai hal akan beres dengan sendirinya. Aku memikirkan apa yang dikatakan Kumiko. Mungkin juga. Kumiko sekali lagi menatap botol bir yang sudah kosong. Memandangi labelnya, memandangi mulutnya, lalu memegang leher botol dan memutarnya beberapa kali. Sebentar lagi aku datang bulan. Gara-gara itu aku jadi mudah tersinggung, kukira. Ya, aku tahu. Tapi tidak usah khawatir. Yang dipengaruhi gejala alam seperti itu bukan hanya kau. Kuda pun banyak yang mati pada malam bulan purnama. Kumiko melepaskan botol bir yang dipegangnya, lalu menatap wajahku dengan mulut terbuka. Apa? Kenapa sekarang tiba-tiba membawa kuda? Kemarin aku baca di koran, aku bermaksud menceritakannya kepadamu, tapi lupa. Seorang dokter hewan yang diwawancarai bercerita. Katanya, kuda itu hewan yang sangat mudah terpengaruh fase bulan, baik secara fisik maupun mental. Semakin dekat bulan purnama, semakin kacau gelombang otaknya. Dalam tubuhnya juga muncul berbagai masalah. Pada malam bulan purnama banyak kuda jatuh sakit. Jumlah kuda yang mati pun meningkat drastis. Mengapa begitu? Tak seorang pun tahu penyebab yang sebenarnya. Tapi, statistik menunjukkan demikian. Dokter hewan spesialis kuda selalu sangat sibuk pada malam bulan purnama. Sampai-sampai tidak sempat tidur katanya. Tapi gerhana matahari jauh lebih buruk daripada bulan purnama. Saat terjadi gerhana matahari, kuda mengalami keadaan yang jauh lebih tragis. Pasti tak terbayangkan berapa banyak kuda yang mati sewaktu terjadi gerhana matahari total. Intinya, yang ingin kukatakan adalah bahwa pada saat ini juga banyak kuda sekarat dan mati di berbagai tempat di dunia ini. Dibandingkan kondisi mereka tidak masalah sama sekali kalau kau melampiaskan kejengkelanmu ke orang lain. Bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Coba bayangkan kuda yang sekarat, terbaring di atas jerami di kandang pada malam purnama, mengeluarkan busa putih dari mulutnya. Kuda itu pasti menderita. Bayangkan. Selama beberapa saat sepertinya Kumiko memikirkan kuda yang sekarat dan mati di dalam kandang. Harus kuakui, kamu memang pandai meyakinkan orang, sekalipun dengan cara yang aneh. Kalau begitu, mari kita ganti baju dan pergi keluar untuk makan pizza. Malam itu, di kamar tidur kami yang gelap, sambil berbaring di samping Kumiko dan memandang langit-langit, aku bertanya kepada diriku sendiri. Apa yang ku tahu tentang perempuan ini? Jam menunjuk pukul 2 dini hari.
Kumiko tertidur pulas. Di dalam gelap, aku memikirkan tisu wajah berwarna biru, tisu toilet bercorak, dan tumis daging sapi campur paprika. Selama ini kau hidup bersamanya tanpa tahu bahwa Kumiko membenci hal-hal itu. Memang itu cuma hal sepele. Sebenarnya justru bisa jadi bahan lelucon dan bukan masalah yang pantas diributkan. Dalam hitungan hari kami akan melupakan pertengkaran kecil semacam itu. Tetapi, anehnya, aku merasakan sesuatu yang ganjil dalam seluruh rangkaian peristiwa itu. Ibarat duri lunak ikan yang tersangkut di tenggorokan, peristiwa itu membuatku tak nyaman. Bisa jadi itu lebih gawat daripada kelihatannya. Begitu kupikir. Bahkan mungkin fatal. Atau sebenarnya bisa juga sekadar awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang fatal. Mungkin juga sekadar pintu masuk. Dan di dalamnya terbentang dunia yang hanya dikenal Kumiko, yang tidak kukenal. Pikiran itu membuatku membayangkan sebuah kamar raksasa yang gelap gulita. Aku berada di dalam kamar itu memegang korek gas kecil yang bisa kulihat dengan api korek itu hanya sebagian kecil isi kamar. Apakah sesuatu saat aku akan tahu seluruh isinya atau tetap tidak mampu mengenalnya dengan baik sampai akhir, sampai menjadi tua atau bahkan sampai mati? Kalau memang demikian, buat apa menjalani pernikahan? Dan buat apa hidup bersama dan tidur satu ranjang bersama orang yang tidak kukenal? Itulah yang kupikirkan pada saat itu. Dan terus-menerus terpikirkan sekali-sekali setelah itu. Tapi jauh kemudian hari aku baru sadar bahwa sesungguhnya pada saat itu, aku sedang menginjakkan kaki di atas inti persoalan. Terima kasih. Itu tadi pembacaan nukilan kronik burung pegas dari Mas Arief Sufyan dan Putri Wardani. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Resti dan Eni untuk memandu bincang-bincang kita. Oke, terima kasih Ining. Oke, selamat datang di Buka Buku Haruki Murakami semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Di sesi kali ini kita akan berbagi pengalaman membaca buku-buku Haruki Murakami. Perkenalkan, nama saya Resti Amalia dan di sini saya akan ditemani oleh teman saya, ada Angelina Eni. Mungkin Eni bisa say hi dulu, En. Hai teman-teman, mari kita sharing hari ini. Iya. Iya. Sudah pamer buku itu. Jadi iya, sudah dengan buku lengkapnya Eni. Oke, Eni ini seorang penulis dan juga pembaca. Iya. Oke. Eni ini seorang penulis dan juga pembaca setia karya-karya Haruki Murakami. Oke, sebelumnya perkenankan saya menyampaikan beberapa aturan yang akan kita lakukan selama berjalannya acara. Yang pertama adalah silahkan mematikan mikrofon selama berjalannya acara. Yang kedua, kamu bisa nyalakan mikrofon ketika akan berbicara dan dipersilakan untuk berbicara oleh moderator, baik saya maupun Eni. Yang ketiga, silahkan tinggalkan namamu dan judul buku Murakami yang ingin kamu ceritakan atau bagikan kepada peserta lain di chatroom. Moderator akan memilih dan memberikan kesempatan untukmu berbicara dan menceritakan pengalamanmu membaca karya tersebut. Di sesi ini, kamu akan diberikan waktu selama 3-5 menit untuk berbicara. Ketika ada satu peserta yang membahas satu karya, peserta lain bisa menambahkan. Untuk menambahkan, silakan tinggalkan namamu dan tuliskan, saya ingin menambahkan di chatroom. Kemudian moderator akan memilih dan memberikan kesempatan untukmu berbicara. Oke. Sebelum memulai sesi berbagi pengalaman membaca buku Murakami, perkenankan saya bercerita sedikit tentangnya. Haruki Murakami lahir di Kyoto, Jepang, 12 Januari 1949. Ia merupakan penulis bestseller Jepang. Karyanya dalam tulisan fiksi dan non-fiksi telah menerima banyak klaim kritikus serta sejumlah penghargaan, baik di Jepang maupun di luar Jepang, termasuk pada World Fantasy Award di tahun 2006 dan Frank O'Connor International Short Story Award di tahun 2006 juga.
Sedangkan seluruh karyanya mendapatkan penghargaan, salah satunya ada di Jerusalem Prize di tahun 2009. Murakami juga telah menerjemahkan sejumlah karyanya dalam bahasa Inggris. Karya-karya pentingnya seperti A Wild Ship Chase yang terbit di tahun 1982, Norwegian Wood di tahun 1987, The Wind Up Bird Chronicle di tahun 1994 sampai 1995, Kafka on the Shore di tahun 2002, dan 1Q84 di tahun 2009 sampai 2010. Karya fiksi Murakami sering dikritik oleh badan literatur Jepang sebagai karya yang surrealistik dan nihilistik yang ditandai dengan tema kesendirian dan pengasingan. Haruki Murakami dipandang sebagai orang penting dalam sastra modern. Oke, untuk mengawali sesi berbagi pengalaman membaca buku Murakami, saya ingin tanya-tanya teman saya, Eni, yang merupakan pembaca setia karya-karya Murakami. Mungkin saya ingin bertanya tentang pengalamannya membaca Kronik Burung Pegas, menyambung nukilan yang tadi dibacakan oleh Putri dan juga Arif sebelumnya. Selama saya bertanya pengalaman membaca Eni, teman-teman mungkin boleh mulai meninggalkan nama dan judul buku Murakami yang ingin diceritakan atau dibagikan kepada peserta lain di chatroom. Buku-buku yang ingin dibagikan atau diceritakan bisa karya-karya Murakami yang lain, seperti misalkan Norwegian Wood, 1Q84, Sukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya, Dengarlah Nyanyian Angin, dan juga lainnya. Saya akan memilih dan memberikan kesempatan untuk berbicara dan menceritakan pengalamanmu membaca karya tersebut. Oke. Atau juga kalau misalkan kalian ingin menambahkan pengalaman dalam membaca buku, misalkan yang pertama ini adalah tentang Kronik Burung Pegas, silahkan ketik atau tuliskan di kolom komentar nama dan juga silahkan tulis saya ingin menambahkan. Ya, kemudian saya nantinya akan memilih dan memberikan kesempatan untuk mau berbicara. Oke, Hai Eni. Hai Resti. Jadi aku mau tanya-tanya nih En, sebagai pembaca setia Murakami. Tapi mungkin lebih fokusnya kali ini di Kronik Burung Pegas dulu kali ya En ya, menyambung tadi nukilan yang sudah dibacakan oleh Arif dan juga Putri di awal acara. Kalau menurutmu bagaimana sih pengalamanmu membaca buku-buku Murakami selama ini En? Mungkin ya lebih ke Kronik Burung Pegas ya mungkin ya. Oke, secara umum aku mau ceritain dulu gimana pengalamanku baca buku-buku Murakami. Kalau teman-teman ada yang mengalami hal serupa denganku atau yang berbeda, boleh langsung di chat room ditambahin, biar nanti kita sharing bareng. Nah, aku itu tipe pembaca yang susah move on. Jadi kalau udah ketarik sama dunia Murakami, aku itu bisa termenung-menung sampai berminggu-minggu dan nggak bisa baca buku lain. Jadi ketika udah habis satu buku, biasanya aku seminggu atau 2 minggu itu tetap di dunianya Murakami yang aku barusan baca. Contohnya Sukuru Tazaki. Ini belum masuk kronik, jadi 2 buku yang ada 3 sih sebenarnya, 4 buku yang sebenarnya sangat kuat buatku. Cuma yang pertama kali itu Sukuru Tazaki dan Tahun Ziarahnya itu aku baca pas saat aku depresi, di masa-masa depresi. Nah, Murakami di sini menceritakan karakter Sukuru itu dari awal sudah depresif banget. Jadi kayak Sukuru selalu memikirkan kematian dan gimana dia menjalani kehidupannya. Terus itu dengan berdamai dengan masa lalunya. Nah, di sini aku ngena banget ke diriku dan aku belajar dari Sukuru bahwa mengalami depresi itu tidak harus berhenti di satu titik itu, tapi Sukuru terus menjalani hidupnya dengan bekerja, ketemu teman-temannya, mencari tahu tentang masa lalunya, untuk mengenal diri sendiri. Jadi pesan yang aku bisa dapatin dari situ dan membuat aku bisa menolong aku di hidupku itu Sukuru menjalani depresi dengan berpegang pada rutinitas kesehariannya. Jadi dia tetap move on, jalan terus, maju terus. Nah, kaitannya dengan Kronik Burung Pegas, tokoh-tokoh di Kronik Burung Pegas ini aku lihat
sama seperti di Sukuru. Jadi mereka walaupun mengalami kepedihan, kehilangan, Toru mengalami kehilangan kucing. Aku juga pernah kehilangan kucing dan sedih banget. Terus kehilangan istri. Jadi itu sama kondisi yang pedih dan depresif, tapi tokoh-tokoh di sini terus bisa maju untuk menjalani kehidupannya. Dan di situ ada kalimat di Kronik Burung Pegas, yaitu burung pegas selalu menyetel pegasnya ke arah yang tidak bisa kamu pilih. Jadi kamu harus maju terus, gitu aja sih. Jadi tokoh yang paling terkenang-kenang nih di Kronik Burung Pegas, apalagi ada adegannya. Itu kan salah satu yang bikin aku langsung nggak bisa tidur. Kebayang terus ya. Itu peristiwanya Letnan Mamiya. Ini spoiler kan, nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin bisa jadi bayangan untuk teman-teman yang belum baca, mungkin itu ternyata menarik gitu. Bisa jadi iya. kan? Oke. Jadi Letnan Mamiya ini mengalami peristiwa yang sangat menurutku sangat pedih karena dia melihat sendiri, menyaksikan pembunuhan yang sadis dari tentara Mongolia dan Rusia pas Perang Dunia itu terhadap temannya. Itu sesadis apa, kalian bisa baca yang belum baca. Nah, setelah itu dia dikejar, terus itu diancam untuk dibunuh, jadi pilihannya hanya mati, tapi dia punya dua nasib, dituliskan di situ ada dua nasib, yaitu dia mau ditembak atau dia nyemplung ke sumur dengan sukarela. Dan sumur itu sumur kering yang sangat dalam, ya taruhannya dia mati juga kan. Tapi dia akhirnya memilih nyemplung ke sumur. Nah, kemudian di sumur ini yang aku kagum adalah bagaimana Letnan Mamiya bisa menemukan makna hidupnya di dalam sumur. Jadi dalam kesendiriannya, kesepiannya, kepedihannya, kesakitannya, dia melihat satu cahaya, selorot cahaya dari atas sumur yang itu yang menjadi kayak temannya sendiri, sampai dia menangis berhari-hari, sampai dia terharu dan akhirnya dia bahagia, justru bahagia. Nah, di situ kan kayak kontradiksi banget gitu loh. Di dalam kepedihannya, di kesendirian di dasar sumur itu dia kebayang sama cinta pertamanya, kebayang sama makanan favoritnya, dan pada saat dia menemukan cahaya itu dia bahagia justru. Di situ aku melihat positivismenya Letnan Mamiya dan jadi kekuatanku. Jadi itu relate ya sama kehidupanmu ya, An ya? Iya, jadi kayak ya udah maju aja terus dan gimana kita bisa menghadapi dilema atau tantangan atau kepedihan kita yang saat ini, mencontoh dari karakter-karakter di novel kronik terutama ya. Nah, sementara kalau aku ngelihat metafor dari burung pegasnya sendiri itu, boleh bacain nggak sedikit aja? Iya. Oke. Itu kayak bagian yang paling menarik ya menurut kamu? Ini atau ada ya bagian yang lain yang menurut kamu menarik? Ada lagi. Jadi banyak sekali bagian menarik sampai aku tandain. Okay. Tapi aku sharing sedikit aja karena waktunya terbatas. Jadi di sini aku akan bacain yang tentang metafor burung pegas. Burung pegas hinggap di dahan pohon di sekitar dan memutar per dunia sedikit demi sedikit. Memutar pegas dengan menimbulkan bunyi krek, krek. Kalau burung pegas tidak memutar per, dunia tidak bergerak. Tapi tak ada seorang pun yang tahu akan hal itu. Orang-orang di dunia ini percaya bahwa mesin raksasa yang lebih megah dan rumit menggerakkan dunia dengan tepat. Tapi itu tidak benar. Sebenarnya burung pegas terbang mendatangi berbagai tempat dan sedikit demi sedikit memutar per kecil di sana-sini untuk menggerakkan dunia.
Pernya sederhana, seperti yang dipasang pada burung mainan yang digerakkan dengan pegas, tinggal diputar saja. Tapi per itu hanya dapat dilihat oleh burung pegas. Nah, kira-kira burung pegas yang digambarkan di novel ini menurutku ya, teman-teman boleh ada yang berbeda pendapat dan di chat room dikasih taunya. Jadi di sini menurutku burung pegas itu adalah kita sendiri. Jadi kita masing-masing individu di dunia ini yang besar ini, kita masing-masing bertugas memutar per kita setiap hari. Karena burung pegas itu kan selalu ada time limit, ya kan? Nah, kira-kira satu hari 24 jam, kita mutar dari pagi sampai 24 jam, sampai pagi besok harinya, lalu besok kita putar lagi. Dengan begitu kita berkewajiban untuk maju terus di hidup kita, melalui hidup kita ini yang begini-begini atau yang heboh juga, kan macam-macam orangnya. Jadi dengan demikian kita bertugas memutar pegas sendiri, atau kalau misalkan ada teman yang pegasnya agak berkarat, bisa juga kita bantu. Jadi burung-burung pegas, yaitu kita-kita ini, itulah yang menjalankan dunia. Itu sih yang aku tangkap dari novel ini. Kalau kutipan yang Kalau bagus. kutipan favorit, baru mau nanya. Kutipan yang bagus. Dari ada, buku ini. Ya ada nih, ada pasti teman-teman yang udah baca juga pasti terkenang-kenang sama perkataannya Pak Honda. Ini satu kalimatnya aja sih. Jangan lawan arus, saat pasang naik saja dan saat surut turun saja. Saat harus naik, carilah menara tertinggi dan mendakilah sampai ke puncak. Saat harus turun, carilah sumur terdalam dan menyelamlah hingga ke dasar. Saat tak ada arus, bergeminglah saja. Nah, ada satu kalimat lagi di halaman belakang, itu dari pamannya Toru, yang relate sama yang tadi, perkataan terakhirnya Pak Honda, kalau tak ada arus, bergeming saja. Kalau pamannya Toru bilangnya, jangan takut menghabiskan waktu yang lama. Menghabiskan waktu yang lama untuk suatu hal sebisa mungkin bisa menjadi bentuk balas dendam yang paling canggih. Tadi soal yang makna burung pegas itu menarik juga sih sebenarnya, karena banyak orang, kita sempat ada diskusi juga sebelumnya ya, Anne ya. Ternyata orang-orang juga maksudnya punya memaknai burung pegas itu berbeda-beda gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain yang ikut sesi diskusi ini mungkin juga bisa menyampaikan, mungkin yang pernah baca buku ini juga mungkin bisa share pemikiran teman-teman gitu tentang apa sih, bagaimana cara kalian memaknai burung pegas gitu di novel ini gitu. Silahkan mungkin teman-teman kalau ingin share bisa tuliskan nama teman-teman atau colek-colek saya di chat room, jadinya saya bisa mulai panggil nama teman-teman untuk mulai share. Mungkin juga di sini ada Ining sebagai penyunting ini ya. Hai Ining. Hai Resti. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Ining ini adalah penyunting dari naskah yang diterbitkan KPG ya, Ining ya. Ada 2, kalau yang kan ada 5 yang sudah diterbitkan KPG, 5 kalau nggak salah, nanti coba dicek. Yang saya jadi editornya itu yang pertama Sukuru Tasaki itu bersama Mas Windoko, lalu yang Kronik Burung Pegas ini sendiri. Ya. Yang lain-lain jadi, saya belum masuk ke KPG, saya kayaknya masih sekolah deh waktu itu. Iya. Jadi mungkin kalau di perspektif penyuntingnya sendiri itu apa? Kalau tadi kan Eni memaknainya kayak gitu ya, Ning ya. Kalau kamu gimana, Ning, memaknai burung pegasnya sendiri gitu, makna burung pegas? Aku agak blank kalau untuk burung pegas, tapi aku cerita dulu aja soal Murakami secara keseluruhan bagiku ya. Oke. Buatku yang menarik dari Murakami bukan, mungkin beberapa teman aku sering dengar sih, sering kayak dan baca kira-kira bahwa dia cerita soal orang Jepang yang depresif, yang bunuh diri, yang kesepian dan seterusnya begitu ya.
Tapi buatku justru ya itu memang ada tokoh-tokoh yang begitu, tapi justru kayak aku menemukan dalam entah dari cara dia bercerita, dari pemaparannya dia, tokoh-tokohnya itu justru diam-diam punya api di dalam dirinya, dan kayak dia berusaha terus menjaga api di dalam dirinya itu biar terus menyala dan bergerak, dan ya dia memang kadang juga nggak tahu hidup harus bagaimana dan seterusnya, tapi kayak pencariannya dan ininya perjalanannya itu yang Murakami tampaknya bisa menggambarkan dengan baik, dan itu kayak rasaku sih menulari kita pembaca, sebagian pembaca dengan hal itu gitu sih, Res. Kalau kamu ngerasain nih tokoh-tokohnya Murakami itu depresif nggak nih? Enggak, En. Ini beda-beda. Aku kan tadi dengerin podcastnya Mbak Lela dengan Mira Lesmana ya. Ya, jadi Mirles ada yang pendapat. Sokuro ya? Ya, Mirles. Tapi secara umum Mirles ngegambarin tokoh-tokoh Murakami itu sendiri gitu loh. Terus itu ya tentang sendiri, terus pedih, punya masa lalu yang kelam gitu. Dan aku sendiri ngelihat kayaknya di novel-novelnya Murakami pasti ada orang yang bunuh diri gitu. Iya. Setuju sih. Sorry. Aku mungkin Yang juga punya bagian itu pandangan. aku setuju kalau tokoh-tokohnya itu cenderung sendiri, tapi kesepian enggak? Karena kayaknya untuk dia Kenapa atau nih untuk kamu beberapa berpikiran gitu? orang kesepian itu hal yang natural, hal yang alamiah, hal yang enggak bukan persoalan. Mungkin karena aku sendiri juga merasa bahwa kesendirian itu bukan persoalan sih. Iya. Introvert ya, Ning? Ya, bahasa sekarang mungkin itu ya. Oke. Ya tahu teman-teman ada yang Iya, mungkin dari teman-teman yang lain mungkin, jadi mungkin secara umum gitu ya, yang kita harapkan juga mungkin teman-teman bisa, mungkin kalau takutnya mungkin kalau terlalu spesifik mungkin masih ada yang belum gitu ya mau share, mungkin juga bisa secara keseluruhan mungkin ya, Ining atau Eni ya. Mungkin kayak kenapa sih, mungkin hal apa gitu yang menarik dari Haruki Murakami gitu, misalkan bisa berangkat dari situ juga. Mungkin kalau teman-teman ingin sharing tentang itu boleh sekali. Oke, di sini sudah ada sih yang ingin sharing, ada Ruli Reza, ya, sepertinya ingin berbagi tentang katanya di masa pandemik ini dia membaca Murakami gitu. Dia baru selesai membaca Norwegian Wood, lalu Sukuro dan Nyanyian Angin. Nanti banyak juga ya membaca Burung Pegas, ya banyak ternyata. Jadi silahkan mungkin Mas Ruli Reza bisa mulai berbicara. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di chat ya, waktu pandemi ini saya pakai, karena kan udah terkenal ya nama Haruki Murakami, cuman saya tuh sama sekali belum pernah coba baca novelnya, dan akhirnya ya udah memutuskan walaupun di masa pandemi ini kita kan nggak bisa kemana-mana, ya udah saya baca aja. Ternyata luar biasa, apalagi pas saya baca buku ini nih, aduh suka banget. Itu apa? Norwegian ya? Norwegian Wood. Nggak bisa berhenti, itu saya baca, ini novel berapa halaman ya kalau nggak salah, 400 sekian halaman, cuma 2 hari. 400-an. Wow. Filmnya juga udah nonton? Udah nonton filmnya, cuman saya merasa nggak terlalu sama filmnya ya. Karena memang kalau menurut saya sih, ini pendapat pribadi, novel Norwegian Wood memang bukan novel yang kayaknya bagus diangkat ke layar sinema kalau menurut saya ya, karena dia kan lebih banyak bercerita mengenai kesendirian, mengenai refleksi hidup gitu ya. Terus yang saya suka lagi dari Murakami itu, entah kenapa pilihan pilihan musiknya itu related banget sama musik-musik yang saya suka. Gitu. Jadi kayak di Norwegian Wood ini kan saya ingat banget dia ketika dia lagi tapi saya nggak apa-apa ya cerita mengenai Norwegian Wood ya. Nggak apa-apa, abis ini nggak apa-apa. Jadi di Norwegian Wood saya ingat banget waktu si Watanabe Noru sama si Naoko itu
merayakan ulang tahun, mereka mendengarkan musik jazz itu Bill Evans. Itu sama banget ketika saya kalau lagi merasa kesepian gitu ya, ingin menghibur diri, itu sama tuh musiknya itu tuh Bill Evans juga. Makanya kayaknya entah kenapa setiap yang membaca Murakami tuh punya related sama kehidupannya. Kayak tadi Mbak kan merasa kayaknya sama gitu ya. Entah kenapa sih juga. Ya. Dan saya baca di internet juga kayaknya beberapa pembaca Murakami merasakan hal yang sama gitu ketika membaca karya-karyanya beliau. Terus kamu juga katanya baca ini ya, yang lain tuh Tsukuru dan Nyanyian Angin gitu. Mungkin nanti bisa share lagi ya Ruli ya, waktu nanti Boleh. kita akan ada bahasan. Nanti kita akan ada Ada bahasan bahkan sendiri ya. lagi. Tapi memang sepertinya banyak di luar sana yang kayak prefer atau lebih suka baca bukunya ya, En ya. Iya, tapi kalau aku sendiri sih enjoy sih dua-duanya. Iya. Tapi Iya. aku nonton dulu baru baca. Oh. Oke, mungkin ini ada yang mau ada Avicenna Santana. Dia kayaknya mau ini nih, hal terbaik dari film Norwegian Wood, ada Kiko Mizuhara gitu. Bisa bisa sharing sedikit mungkin kenapa berpendapat seperti itu? Ya, karena Iko cantik banget. Terus dia cocok banget jadi cewek yang asik gitu loh. Itu kan dua karakter cewek itu beda banget kan. Si Dori sama... Nih, ini Iko kan. いいですよ、やりに行きますか。 Iya, kita di sini santai aja kok, kayak lebih cerita-cerita aja ya. Ini. Atau mungkin ini ada Tasya. Hai Tasya mungkin mau share-share sedikit. Kayaknya Tasya lagi baca Norwegian Wood nih kayaknya. Iya, tadi dia posting tuh di story-nya tentang Norwegian Wood. Oke. Tasya mungkin mau sharing, Tasya? Belum kelar katanya. Oh, belum kelar. Oh, nggak apa-apa. Kita kepengen tanya Tasya aja sih. Maksudnya kayak so far nggak apa-apa, mungkin baru baca setengahnya sejauh ini, yang sampai setengahnya kira-kira baca yang menarik apa gitu. Atau apa mungkin yang membuat belum kelar baca. Tasya udah nonton filmnya belum? Iya. Iya. Hai Tasya. Hai. Iya. Iya, kamu lagi baru ini ya, maksudnya lagi proses baca ini kan, Norwegian Wood kan? Ya, jadi sebenarnya aku ada bukunya 2. Kok bisa? Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Dipinjemin sama teman-teman. Norwegian Wood ya? Iya, Norwegian Wood-nya. Terus entah kenapa, aku nggak tahu ya. Kayak baca di awal terus tapi belum kelar gitu, nggak ada hasrat untuk ngelarin, nggak tahu kenapa. Terus aku nonton filmnya itu sampai setengah karena mau lihat Kiko sih, bener. Bercanda gitu. Dan tapi sebenarnya sepertinya menarik. Mungkin karena aku punya kecenderungan kalau semua orang suka, aku jadi ntar aja deh gitu. Mungkin Penasaran gitu ya? Jadi aku kalau semua orang suka malah nggak terlalu penasaran, Mbak, gitu. Jadi gitu. Jadi semua orang harus nggak suka baru kamu mau baca ya? Kalau anti mainstream gitu nggak sih? Anti mainstream kali ya, pengennya anti mainstream. Nggak tahu kenapa ya, kayak aku juga masih mau menemukan mengapa aku tidak kelar-kelar baca ini. Why? Padahal udah sampai ada yang bahasa Indonesianya, bahkan dipinjemin. Tapi mungkin setelah ini akan mencoba ngelarin. Karena ternyata tadi ada beberapa temanku yang juga kayak, iya nih gue baca Norwegian Wood, gak kelar-kelar gitu. Ini ada komentar juga dari Firda ya. Iya. Jadi dia pertama kali baca 1Q84, setelah itu baca Norwegian Wood, jadinya kurang nyaman. Nah, Tasya udah pernah baca buku lain nggak? Kita tanya kenapa? Itu dia belum. Itu Iya. Nah, oke. kali ya. Mungkin kita bisa tanya Firda juga ini kali ya.
Betul. Kenapa betul. nih kira-kira? Mungkin Firda Ya, bisa benar, masuk, benar, Firda. Kira-kira kenapa nih? Kan kalau menurut dia mungkin karena buku Murakami yang pertama kali. Oke, mungkin bisa diaktifkan. Udah aktif. Udah Sudah aktif terdengar ya? suara saya belum, Kak? Iya, halo Udah Firda. kedengeran. Udah kedengeran kok ya. Iya. Saya baca Murakami tahun 2015. Yang kali pertama saya baca adalah 1Q84 dan itu surrealis banget dan saya langsung jatuh cinta sama Aomame dan Tengo. Itu saya ingat saya baca saat Ramadan, jilid 1, jilid 2, jilid 3 itu saya habiskan. Nah, habis itu saya baca Norwegian Wood, buku kedua yang saya baca. Setelah dari karyanya yang surrealis, saya baca Norwegian Wood itu cukup realis menurut saya. Jadi kayak kesannya tuh Murakaminya tuh hilang gitu. Nah, setelah baca Norwegian Wood baru baca Kafka on the Shore dan itu balik lagi. Langsung minat lagi baca Murakami. Karena Hampir semua kamu udah saya baca. tipikal pembaca yang surrealis, yang magic, Ya, hal-hal suka Ikom. hal-hal surreal. Iya benar banget Mbak. Tadi nyambung ke Burung Pegas ya Mbak ya, saya baru baca 4 bab yang kronik Burung Pegas. Itu kalau dengar tadi nukilannya Mbak Eni, seperti ada metafornya itu ya Mbak ya, yang Burung Pegas itu, dan itu hampir sama kayak Kafka on the Shore dan 1Q84 ya. 1Q84 kan ada metafor kayak 2 bulan, Mazadovta gitu. Terus Kafka on the Shore juga ada tiba-tiba hujan ikan, terus tiba-tiba hal-hal aneh gitu, dan ini kayaknya menarik banget ini buku. Ini baru dibeli bulan kemarin dan baru dibaca. Wah, ini target seperti Ruli tadi ya, akan kelar nih Ramadan. Insya Allah. Target Ramadan Ya, itu aja sih Mbak. Iya, nanti kita balik ke Kafka Makasih, di ending. Iya, sekarang ke Ruli dulu. Tadi pertanyaannya belum kelar ya? Ruli masih ini nggak masih? Iya, tadi keputus katanya ada telepon. Ruli bisa masuk lagi, Ruli? Halo, Ruli, halo. iya halo. Tadi Iya, aku halo. nanya, kamu bilang kalau film Norwegian Wood itu kurang pas untuk sebuah novel Norwegian Wood. Kira-kira apanya sih gitu? Karena padahal kan kalau kayak pendapat Firda tadi kan Norwegian Wood termasuk yang realis, jadi seharusnya gampang difilmin gitu ya. Kalau menurut Ruli gimana? Nah, kalau menurut saya entah kenapa Norwegian itu bukan sebuah novel yang menarik plotnya gitu. Bukan kita baca novel untuk plotnya. Tapi memang kita baca novel itu untuk dialognya, untuk perenungannya. Nah, makanya pas saya tonton, saya sih sebenarnya bukan tipikal pembaca yang selalu membandingkan antara novel dan film ya, karena dua hal tersebut kan medianya udah berbeda. Tetapi pas saya lagi nonton filmnya, saya tuh 2 kali nonton film tuh nggak nyampe 20 menit udah ngantuk dulu. Iya. Karena bukan tipikal penonton film yang banyak art, itu kan film art ya kalau menurut saya ya, film Jepang yang art gitu, yang banyak diamnya, banyak sinematografinya. Nah, saya nonton itu kurang nyaman aja sih. Begitu kalau menurut saya. Oke. Jadi kalau menurut Ruli tadi karena filmnya agak karena memang temanya perenungan, jadi plotnya kurang mengasyikkan kalau dibikin film. Oke, ini katanya Ining mau ikut komentar juga nih soal film Norwegian Wood katanya. Oke. Silakan Ining. Gimana Ining? Halo. Ya, Ining. Aku jadi ingin ikut komentar karena kalau menurutku sih rasanya filmnya dia mungkin istilahnya kita susah move on gitu ya dari bukunya. Jadi kayak sedikit cara berceritanya gitu agak ngikutin banget bukunya, dan ya boleh dikatakan ini semacam dramatisasi atau kayak ya bukunya kemudian disampaikan dalam bentuk visual dan suara gitu, kurang lebih itu yang bikin aku nggak terlalu suka sih. Mungkin mungkin salahnya sih aku berekspektasi ya udah difilmin aja lepas dari film itu sendiri. Yang bagus kayaknya yang itu loh, kalau
barangkali sudah ada yang nonton juga Burning Burn atau apa ya, kalau nggak salah itu kalau yang itu saya sih menikmati. Itu dari cerpen ya, Ning? Dari cerpen, iya. Oh, sama ngomong-ngomong Norwegian Wood, aku penasaran untuk nanya ke teman-teman yang sudah baca, barangkali endingnya Norwegian Wood itu gimana sih? Oke, kita lempar ke teman-teman ya, Ning ya. Iya. Oke, ini kayaknya Ruli mau berkomentar nih, Ruli. Silakan Ruli, gimana endingnya menurut kamu? Saya tuh pernah nulis review Mbak di Goodreads gitu ya mengenai Norwegian Wood. Jadi saya entah kenapa yang menyebabkan saya sangat cepat membaca Norwegian Wood itu pertama kayaknya pengalamannya kok mirip-mirip ya. Ketika kita lagi kesedihan gitu ya, kesepian, makanya related banget, makanya cepat banget bacanya tuh 2 hari kelar gitu, 400 halaman. Terus entah kenapa itu tuh cerita di novel itu seperti nyata banget gitu, seperti nyata banget sampai akhirnya ketemu di ending. Itu endingnya kalau menurut saya itulah cerita fiksi gitu. Kayaknya yang menyadarkan kita stop, ini tuh bukan cerita nyata, ini tuh fiksi. Itu di endingnya kalau menurut saya ya. Kayak terlalu absurd kayaknya endingnya seperti itu kalau menurut saya. Jadi dari awal sampai hampir akhir itu udah realis, tapi ending jadi fiksi ya? Maksudnya nggak seperti nyata ya? Kayak ngasih tahu, oh ini tuh fiksi loh, ini tuh endingnya tuh kayak gini nih, fiksi. Adegan si siapa namanya tadi? Gue jadi lupa endingnya apa sih? Toru Watanabe sama si Reiko itu melakukan sesuatu hal lah itu yang membuat yang menurut saya ini absurd banget endingnya nih. Oke, mungkin ada yang ingin menambahkan juga. Ini ada beberapa teman lain yang berkomentar tentang Norwegian Wood. Ada di kolom komentar, ada Nunik W. Lalu ada juga, silahkan kalau ingin masuk dan ingin menambahkan, ingin sharing juga tentang Norwegian Wood, kami persilakan. Lalu juga ada, kalau ini di live chat YouTube KPG, saya ingin membacakan gitu ya, ada Wahid yang menyaksikan live-nya dari YouTube, dia berkomentar bahwa buat saya sendiri sih cerita-cerita Haruki Murakami meskipun aneh, tapi relate dengan kehidupan setiap orang. Setiap orang sepertinya punya sumur gelap dalam dirinya. Film dari karya Haruki yang lain itu dari cerpennya berjudul Tony Takitani, itu lebih depresif katanya dia gitu. Lalu juga ada Gehito mungkin yang boleh langsung masuk aja ya. Tadi ada Nunikwe, Gehito mungkin kalau ingin berkomentar juga. Dia juga ingin berkomentar tentang Norwegian Wood. Silahkan. Iya, Gehito bilang katanya Norwegian Wood bukan Murakami karena terlalu realis. Jadi Murakami yang menurut ini ya grupis yang surrealis ya. Iya. Ini karena udah style berbeda dengan karya sebelumnya yang kita bahas ya. Oke, mungkin Gehito dan Nunik bisa join kita untuk share-share mungkin lebih menambahkan komentar yang ada di chatroom ya. Ya, halo. Hai Nunik. Hai. Ya. Hai Nunik. Ya, saya juga termasuk yang nonton sekaligus baca novelnya. Dan menurut saya sih karena saya baca Norwegian Wood itu bukan novel pertama ya. Novel pertama Murakami saya tuh ini Burung Pegas ini. Iya. Burung Pegas. Ya kenapa bisa interest? Karena ini surrealis banget menurut aku. Terus akhirnya dari surrealis beralihlah ke Norwegian Wood yang realis. Nah, kenapa menurut saya juga kurang cocok ini dijadiin film karena ceritanya itu lebih kita berputar di pemikiran si penulisnya, bukan si penulis, si tokoh utamanya. Sama kayak Ruli tadi bilang ya, banyak perundungan dan sebagainya. Tapi menariknya itu ada, kalau secara filmnya ya, lokasi-lokasinya itu bagus sama lokasi pemilihan lokasinya emang lebih ke art house gitu sih tipikal filmnya. Jadi pengen ke sana nggak sih? Iya, bener-bener. Aku sampai kayak nge-searching itu lokasinya di mana sih, gitu loh. Terus
terus pakai keywordnya yang location of the Norwegian Wood film setting ya gitu. Ada 2 kalau nggak salah ya, ada 2 dia pakai. Iya, dan terutama yang adegan yang di salju itu lumayan depresif sih. Settingnya tuh depresif banget, mood depresifnya tuh dapat banget di situ. Depresif. Cuma jadi pengen guling-gulingan di salju juga. Cuman menurut aku untuk realis Norwegian Wood kurang, kan memang si Murakami itu banyak versi ya. Ada surrealisnya, ada realisnya, ada memoirnya. Nah, menurut aku yang lebih berkesan dibanding Norwegian Wood untuk realisnya adalah South of the Border, West of the Sun. Nah, itu menurut aku termasuk salah satu novelnya yang agak underrated ya. Termasuk yang kurang jadi spotlight. Iya. Ya, itu menarik juga, dan sebenarnya sih ceritanya sederhana ya, kayak dia udah nikah, terus pas nikah kepikiran salah satu temen SMA-nya, terus memori itu kembali berputar lagi dan dia akhirnya ketemu lagi. Ya sebenarnya sesederhana itu, cuman cara dia mengungkapkannya tuh menarik aja sih. Kembali lagi sini termasuk salah satu novel yang ini ya. Salah satu novel yang kita diajak berputar dalam pemikirannya dia. Jadi banyak perenungan. Banyak perenungannya. Kamu punya perenungan apa ketika baca buku itu? Apa ya? Saya sudah lupa ya. Saya udah lama banget bacanya. Cuman kayak dia mood yang dibangunnya itu enak aja. Cara dia mendeskripsikan mood di suatu lokasi, terus dengan iringan musik, terus dengan suasana lingkungan sama sama cuaca, itu kayak enak aja sih cara dia menjelaskannya. Jadi kita kebawa. Jadi kayak ngebaca Murakami itu kayak dia banyak dia detail penjelasannya. Jadi bahkan suasananya pun kita bisa ngebayangin. Suasana yang dia bangun itu kebaca aja sih. Kayak refleksi aja, kayak di Sumur Pegas, dia ngejelasin suasana di sumur, itu dapat banget sih menurut saya. Kayak suasana gloomy-nya, suasana ya negatifnya itu dapat aja sih. Menurut saya menarik dari Murakami sih salah satunya itu. Cara dia menjelaskan suasana dan ngebangun mood. Jadi kita bisa ngebayangin lah suasananya dan gimana kondisi si karakter utamanya. Iya. Oke. Makasih Nunik. Ya, sama-sama. Jadi mungkin agak sedikit menyisipkan informasi bahwa nanti di akhir acara kita akan pilih dua pencerita yang beruntung gitu. Jadi teman-teman yang join diskusi ini, yang ikut terlibat ini akan dipilih 2 pencerita beruntung dan akan diberikan buku oleh KPG nantinya. Gitu. Jadi silakan teman-teman yang ingin join diskusinya, santai saja. Oke. Lalu mungkin kita beralih ke buku berikutnya mungkin ya, En. Ada 1Q84. Jadi mungkin teman-teman yang punya pengalaman membaca 1Q84 gitu mulai bisa menambahkan. Oke, ini mungkin mau ada tambahan dari Gehito nih. Gehito mungkin mau menambahkan, Gehito? Iya, halo semuanya. Halo. Saya Gehito. Mau sedikit cerita aja. Pertama kali saya baca Murakami tuh waktu zaman kuliah. Kebetulan kuliah saya tuh subjeknya urban planning, tata kota. Jadi begitu baca Murakami tuh tadi seperti yang Mbak siapa tadi ya sebelumnya bilang, emang dia tuh pinter banget nge-describe Tokyo-nya, kalau memang settingnya di Tokyo atau di mana. Jadi kayak sense kotanya tuh dapat, space-nya, terus kayak detailnya, terus kesendirian di kotanya ketika berjalan malam ketemu kucing dan sebagainya. Nah itu kayaknya jadi kayak relate banget sama kehidupan aku waktu di kampus dan waktu masih kuliah gitu. Dan yang paling berkesan sebenarnya waktu pertama kali baca itu IQ 84, karena itu bacanya aku yang pertama itu yang versi bahasa Indonesia, jadi perjuangan banget. Itu kan ada 3 jilid, jadi aku dulu sempat
baca yang satu, tapi untuk baca kedua ketiganya waktu itu belum ada uang, jadi kayak nunda 1 tahun, tapi penasarannya tuh selama 1 tahun itu tetap ada gitu loh. Akhirnya tahun depannya baru bisa baca yang kedua ketiga, dan nggak tahu kenapa dari semua bukunya sekarang aku lagi baca Killing Commendator. Iya. Itu yang buku yang ke-13 yang aku baca, tapi tetap nggak tahu kenapa masih feel-nya tuh dapet di IQ 84 sih, walaupun ceritanya sebenarnya aku udah lupa, tapi entah kenapa sense-nya tuh udah, aduh, kalau baca ulang itu lagi juga nggak apa-apa gitu, kayak asik aja. Oke, sense-nya ngena banget ya. Aku sendiri kalau baca 1Q84 ini sampai yang kayak tadi, jadi kayak yang nggak bisa move on, terus itu sampai ngeliatin bulan terus tiap malam. Ada nggak sih? Ada 2 kayak bulan. Terus udah gitu bulan kan, ada 2 nggak ya? Plotnya ada 2 bagian kan, ganti-gantian, dan itu bikin penasaran banget ketemunya tuh di mana sih. Jadi sampai ending cerita pun kayak penasaran. Iya. Bener. Ini nggak ada cerita nggak tentang 1Q84? Kayaknya ini juga ada deh pengalaman setelah membaca 1Q84. Apakah memperhatikan bulan setiap malam? Halo. Iya. Kalau ngeliatin bulan itu iya, tapi ada satu lagi yang aku lakukan dan 2 tahun lalu itu terjadi. Tempatnya kayak apa ya? Tempat tengo nungguin melihat bulan yang ada papan luncurnya itu loh. Oh iya. Kamu nyari TK setempat ya untuk naik ke papan kebetulan entah bagaimana, pokoknya di tahun 2017 aku pindah ke kos di dekat Pasar Minggu. Itu ada taman kecil gitu, terus di taman kecil itu ada taman bermain dan papan luncurnya. Nah, karena adegan itu sangat berkesan buatku, aku beberapa kali malam-malam begitu duduk di papan luncur itu. Oh, mamenya datang nggak? Sayangnya enggak. Kasihan Tenggo. Ini. Iya. Oh enggak, Eni dulu. Eni mungkin tadi mau ngomong sesuatu. Iya. Aku itu 1Q84 sampai mimpi. Aku sampai mimpi lari sama Omame di pinggir jalan tol metropolitan itu. Terus itu karena adegan itu yang aku kuat banget. Terus itu aku sampai nyari tahu karena titik bunuh Omame. Aku nanya ke temanku yang dokter, atau mungkin di sini ada yang dokter, boleh sharing juga. Itu benar ada nggak sih titik di punuk kita itu yang bisa matiin orang sekejap gitu? Jadi penasaran ya, itu fakta atau enggak gitu ya? Iya, karena Murakami bisa nyeritainnya detail banget dan iya, dan keren. Oke. Ining nih ada pertanyaan, tapi mungkin yang bisa jawab mungkin Ining nih. Katanya Ruli penasaran. Menurut dia ketika baca novel-novel Murakami itu, menurut saya novel-novel Murakami enak dibaca kata dia. Pertanyaannya apakah sulit proses terjemahannya? Ini APG yang tahu nih. Kalau terjemahannya mungkin nanti saya tanyakan ke Bu Rebecca ya. Maksudnya sesulit apa, saya sendiri kurang tahu, tetapi kalau dalam proses editingnya sendiri sih, buat saya kira-kira terjemahannya Bu Rebecca bagus karena fakta-faktanya semua tersedia, artinya dia memahami bahasa sumbernya dengan bagus, lalu menaruhnya ke bahasa Indonesia juga dengan memadai, meskipun 1-2 hal perlu kayak dibantu untuk nempatin urutannya, kadang-kadang sedikit banyak, yang lebih mulus begini, yang lebih bagus begini, misalnya yang saya bantu lakukan di proses itu sih. Jadi kalau terjemahannya sendiri saya nggak bisa menjawab, tapi kalau dari yang proses membantu menyunting Kronik Burung Pegas lalu Sukuru Tasaki itu semacam memuluskan susunan aja gitu. Tapi kalau KPG sendiri proses terjemahannya itu dari
bahasa Inggrisnya, yang versi bahasa Inggrisnya atau memang dari bahasa aslinya? Kalau dari bahasa Jepangnya, itu dari bisa bahasa dilihat Jepangnya ya. di halaman 4 Romawi, halaman kolofon kami biasanya menyebutnya. Nah itu ada judul asli, sebentar saya tunjukkan. Oh iya ini, iya. Ini ada judul asli. Oh ya, judul aslinya ya. Berarti prosesnya betul-betul dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ini ya, kalau KPG ya. Iya. Iya, ini juga kata Firda sama Gloria 1Q84, terjemahannya keren. Terima kasih ya KPG. Selanjutnya mau nerjemahin apa kira-kira? Iya. Kayaknya biar rahasia dulu aja kali ya. Gitu. Lebih ada permintaan. Lebih biar nebak-nebak ya. Bookmania biar jadi surprise lah. Iya. Ini boleh nggak kita, maksudnya boleh nggak kita dapat bocoran dikit gitu, clue mungkin apakah akan ada karya Murakami selanjutnya dalam dekat-dekat ini yang mungkin mau diterbitkan KPG kira-kira gitu? Semoga tahun ini ada. Sudah terjemahannya sudah separuh. Tapi kita ini teman-teman yang lain boleh tahu nggak? Masih secret. Masih rahasia katanya. Coba Bookmania voting dulu. Bisa tebak nggak? Bisa tebak nggak? Apa sih? Iya. Kira-kira yang dinantikan banget nih. Iya. Ini jadi mungkin buat bahan info KPG juga ya, mungkin yang diharapkan oleh pembaca-pembaca Haruki Murakami itu kira-kira yang mau diterjemahkan selanjutnya apa? Udah ada tebakan. Udah ada tebakan. Oke, boleh menebak. Teman-teman boleh menebak. boleh. Teman-teman boleh menebak. Silakan. Oke. Oke, kita boleh lanjut ke buku-buku yang berikutnya ya? Iya. Oke. Oh, ada tebakan yang lain juga tuh. Ada Wild Chase. Iya. Ya, buku berikutnya apa, Res? Oh, oke. Oh, katanya boleh nggak kasih clue judulnya? Oh, oke. Tadi bilang itu bukan clue lagi ya, udah. Kan clue itu. Official nanti. Official. Sudah separuh. Pokoknya intinya terjemahannya apa yang kira-kira bisa ya? separuh dan separuh satunya lagi. Maksudnya? Bisa semuanya, Ning. Iya, bisa semuanya. Bisa semuanya gitu. Kalau ini kalau kronik burung pegas, barangkali clue-nya adalah sudah sepertiga. Nanti akan ada sepertiga lagi. Karena ada 2 bagian. Ada 2 bagian. Ini Ning juga nggak, Ning, yang menyunting, Ning? Yang terbaru ini? Ya, kayaknya iya. Kok kayaknya iya? Yang setengahnya itu kamu kah? Ya kita nggak terjadi apa yang akan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan. Tapi nih katanya ada yang nanya. Ya. Ini katanya ada yang nanya nih, dibocorin berapa halamannya aja Mas ini. Setengahnya berapa, Ning? Setengahnya berapa? Kira-kira kisarannya? Nggak ingat, ada. Mungkin hitungan katanya mau apa ya? Oke. Nanti dipikirin sendiri karena nggak taunya ini share screen. Oke. Dilanjutin sharing dulu aja kali. Ya, ini nanti ini jangan menghindar. Kalau bocorin kita jadi gosip. Oke. Kita lanjut ya ke buku berikutnya ya teman-teman ya. Jadi kita berlanjut ke Tsukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya gitu. Mungkin teman-teman yang sudah pernah membaca buku ini silahkan ikut berkomentar. Mungkin bisa ketik namanya yang ingin join atau mungkin bisa langsung aja dinyalakan mikrofonnya untuk bisa menambahkan. Mungkin dari Eni dulu mungkin, En. Tadi aku udah sharing di awal sih tentang Tsukuru. Mungkin boleh diperdalam lagi. Jadi aku bacanya pada saat keadaan depresi, tapi ya dan aku banyak belajar dari tokoh Tsukuru untuk menjalani depresinya, yaitu berpegang pada kesehariannya. Jadi ibaratnya kalau orang depresi itu pengennya cuma diem geletakan gitu loh. Jadi kayak yang nggak punya daya sama sekali.
Jadi nggak punya daya sama sekali, nggak mau ngapa-ngapain, tapi Sukuru tetap kerja, berangkat kerja. Dengan cara seperti itu, dia tetap menjalani hidup sih. Dan lama-kelamaan kan akan bangkit lagi daya hidupnya. Gitu. Tapi ini endingnya juga, kita bisa tebak-tebakan sih ending Sukuru. Ayo, siapa yang udah baca Sukuru? Coba. Karena memberikan ruang untuk pembaca ya. Iya, ayo yang udah baca Sukuru. Ini aku boleh colek ya, ada Sabto katanya. Sabto mungkin kayaknya dari KPG deh, kayaknya mau sharing tentang Sukuru. Atau mungkin Putri ya, Putri kan katanya penggemar Murakami juga nih Putri. Putri Arif, masih di sini kan ya Putri Arif ya, masih join ya? Masih, tadi Putri nebak-nebakan tadi dia. Iya. Ayo Put, kamu ceritain endingnya Sukuru, kira-kira menurutmu gimana sih? Hai Putri. Seingatku aku nggak puas. Tapi fans-fansnya ada nggak puas gitu kayak Gehito tadi ya. Dia terbiasa untuk nggak puas dengan ending-endingnya Murakami sih. Kenapa Put? Kira-kira kenapa? Kayak yang tapi kalau yang paling baru nggak boleh dibocorin ya. Kayak misalnya kayak Killing Commendator gitu. Itu juga aku nggak terlalu puas sih sebenarnya. Tapi kalau aku ceritain berarti nanti tolong banget dong. Tapi dari tadi kan kita udah spoiler, Put. Kira-kira yang memuaskan buat kamu yang ending seperti apa memangnya? Harapannya misalkan. Ya kalau Wind Up Bird Chronicle sih menurutku yang paling memuaskan sih. Tapi kan kamu nggak tahu Kumiko-nya gimana. Ya aku sih termasuk orang yang nggak percaya dengan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Toru kepada Kumiko sih sebenarnya. Iya. Tapi di endingnya aku ya cukup puas lah. Oke, karena penceritaan ini kan dari sisi Toru. Aku ngerasa apa yang diasumsikan sama Toru tentang Kumiko itu menurutku kalau kita mikir lagi bisa jadi nggak kayak gitu juga Kumikonya gitu. Ini malah ada komentar nih, nggak apa-apa diceritain aja agar yang belum baca tertarik untuk baca, yang belum selesai kayak aku tertarik menyelesaikan. Oke. Iya, thank you Putri. Ini ada Ruli kayaknya nih yang mau apa? Yang mau menambahkan. Ruli mungkin mau menambahkan tentang Sukuru, katanya dia kayaknya pengen cerita tentang Sukuru juga nih. Walaupun sama-sama realis, baca Sukuru agak lebih ada aura positif dibandingkan ketika baca Norwegian Wood. Oke, hai Ruli. Ya, bisa lanjut. Halo. Iya, hai. Iya, baca Sukuru kayaknya yang tadi saya bilang kayak ada lebih aura positif ya dibandingkan baca Norwegian Wood yang benar-benar dark dan kelam. Karena kalau kita lihat si tokoh utamanya Sukuru tuh masih mengejar ada keinginannya dia lah gitu. Sedangkan di Norwegian Wood kayaknya nggak ada. Kayak dark banget sepanjang novel kita dibawa ke sumber terdalam gitu. Sedangkan baca Sukuru ada pesan-pesan positif lah. Dia mencari masa lalunya, walaupun memang di endingnya terbuka ya, open ending gitu, jadi semua orang bisa menebak-nebak. Jadi sebenarnya udah curiga tuh pas dia mau ketemu sama si siapa tuh? Sarah. Tangannya iya. Kok ini tinggal tipis nih, kayaknya nih ada sesuatu nih, kayaknya nggak kelar nih. Kata kamu Sarahnya mau nggak sama dia, kira-kira? Nggak tahu deh, saya nggak berpikir sampai ini bawa apa enggak ya, tapi udah cukup seperti itu. Ya, rasanya mau sih kayaknya ya, tapi nggak ngerti juga deh. Karena ini sebenarnya kan memberikan ruang untuk pembaca ya, interpretasinya bisa beda-beda ya. Beda benar. Oke, sip, thank you Ruli. Oh oke. Putri kayaknya mau nambahin lagi nih, kenapa alasannya suka, mungkin bisa tambahin alasanku kenapa suka Murakami aja. Oke, Put, gimana Put? Karena menurutku dari beberapa buku yang ku baca, Murakami itu selalu cerita tentang order and chaos. Jadi ada tentang rutinitas tokohnya, karakter-karakternya, terus ada suatu peristiwa yang akhirnya terus jadi chaos gitu. Maksudnya hidupnya udah nggak seperti awalnya lagi. Dan itu tuh kayak terulang-ulang di beberapa buku. Dan itu membuat jadi menarik bahwa ada pengulangan pola, tapi ceritanya bisa berbeda-beda. Gitu sih kalau menurutku yang menarik dari Murakami, ada kayak yin and yang gitu.
Oke. Contohin bukunya nggak? Contohin. Boleh. Dong. Ya, Why Not Bird Chronicle lah pastinya. Iya. Terus Iya. Killing Commendator, Sputnik Sweetheart. Kayaknya hampir semuanya sih. Hampir semua cerita-ceritanya tentang itu sih kalau menurutku. Kalau menurut Iding kan tadi benang merahnya Murakami itu ada di api di dalam karakternya ada desire gitu. Kalau menurutku benang merah dari cerita-cerita Murakami itu Order and Chaos gitu. Oke. Thank you Putri. Tapi tadi kita ada satu peserta yang memang dia penggemar Murakami dari Jepang, Tapi kayaknya dia, sebentar aku cari namanya ya. Tadi aku dicolek sama KPG nih. Enggak, namanya Yoshiko. Cuman dia tadi masuknya pakai akun temannya yang orang Indonesia gitu. Tapi aku nggak tahu, mungkin kayak tadi sempet off dia. Aku nggak tahu apakah dia masih ada di sini atau enggak. Oke. Tadi katanya dia pengen disapa. Jadi ya siapa tahu dia nonton live-nya ya gitu. Hai Yoshiko. Moga-moga bisa join lagi. Iya. Ini kita belum menyapa Dela, belum kena katanya. Nah, ayo dong, Dela, coba dibuka videonya supaya kita bisa melihat wajahmu yang lucu itu. Nah, oke. Hai Dela. Hai. Kamu belum cerita ya. Ayo, kamu kira-kira paling favorit apa sih? Favoritku Murakami. Tapi ini jaringanku lagi nggak stabil, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini lagi stabil, jadi ngomong aja. Jadi aku tuh baru nonton baca Murakami 1Q. Dengarkanlah Nyanyian Angin sama Norwegian. Oke. Nah, kalau misalnya favoritku sih 1Q, walaupun ketika baca 1Q itu di jilid pertama aku tuh lama banget, jadi kayak mungkin ada 2-3 bulanan karena nggak kuat, dia kan detail banget ya. Iya. Kayak ngejelasin karakter pengenalannya dan segala macamnya itu, jadi kayak wah ini kok bosen banget, jadi bisa 2-3 bulan aku baca terus udah selesai di jilid 1, tapi di jilid kedua dan ketiga yang aku sendiri nggak nyangka adalah aku bisa ngebaca jilid 2 itu kayak 3 hari, jilid ketiga itu 2 hari. Jadi kayak iya, jadi kayak jarak yang lama di jilid 1 itu tuh kayak terbayar di jilid 2 dan 3 gitu. Jadi kayak pengen baca terus dan segala macamnya itu gitu. Berarti panasnya di ending jilid 1 ya? Iya. Itu bener banget tuh. Sampai yang kayak di jilid 2 dan ketiga tuh aku bisa yang anjir kok lagi melakukan kegiatan apa gitu. Jadi kayak gue mulai lagi untuk ini kayaknya bukunya harus diselesaiin deh. Kayak gitu. Sampai akhirnya ketemu Norwegian Wood, aku baca tuh yang kayak wah ini beda banget ya. Emang yang satunya realis banget, yang satu dan yang 1Q tuh yang kayak aku bisa membayangkan aku sampai lupa tokohnya, udah lama banget bacanya. Siapa tuh yang namanya Bapak yang di mana? Yang di buku mana? 1Q 84. Si bapak yang dengan apa namanya muka yang jelek. Yang jelek dan Usikawa. Itu aku bisa sampai yang sebel banget, bisa yang sampai gila sih, sampai ngebayangin detail itu gitu. Nah, cuman kayak Norwegian Wood itu aku yang apa yang aku ingat ya, emosi dan ngebangun moodnya sih. Kayak gitu. Oke. Jadi kamu sebel sama Usikawa? Iya, sebel. Kalau aku pas dia di jilid 3 aku nangis loh. Iya. Bener, aku lupa deh, beneran deh. Udah lama bacanya. Terus yang aku ingat dari buku Dengarlah Nyanyian Angin itu minum bir di pinggir pantai. Dan kamu ikutan?
Baca buku di pinggir pantai, minum. Iya, kayak apa? Wah iya, itu nikmat banget sih. Jadi kayak kerasa nikmatnya gitu loh. Itu yang aku ingat dari Murakami. Oke, jadi ini nyambung juga nih ya, Della, sorry motong. Mungkin ini kan sehabis ini kita memang juga kepengen bahas tentang Dengarlah Nyanyian Angin. Tadi karena kamu nyebut Dengarlah Nyanyian Angin, kamu juga mungkin bisa sedikit cerita experience atau pengalaman kamu baca buku itu. Oh iya. Tapi agak lupa itu buku pertama yang aku baca sih sebenarnya, yang Dengarkanlah itu. Karena udah lama banget ya. Udah lama banget, yang covernya masih pinggir pantai ya? Ini punya nih kayaknya, silakan En diperlihatkan. Tapi cetakan kedua sih. Oh. Ini 2013. Yang pertamanya 2008. Oh iya. Cover yang laut itu, iya yang ini nih kayaknya deh. Iya. Yang pertama itu ya, aku baca cover yang pertama yang itu. Itu yang kayak pertamanya sih kayak nggak ngerti ya, maksudnya kayak ya udah deh baca aja. Tapi yang pas ya pengalaman ngebaca itu sih, ngebaca di pinggir pantai itu yang kayak wah seger banget gitu loh. Ini yang paling tipis ya yang diterbitkan KPG ya. Iya. Sukuru aku belum baca. Sama Kronik juga apalagi. Ngeliat Kronik tuh tebel banget. Tebel banget ya. Oh, Della harus coba. Kronik. Kronik itu bikin aku, aku sama kayak kamu. Pas baca 1Q84, itu kamu 3 bulan ya jilid 1 ya? Aku setahun. Dan pas sudah, karena aku udah ninggalin setahun, aku kan agak lupa ya ceritanya, jadi ulang lagi baca jilid 1. Nah, udah sampai di ending jilid 1 langsung ngegas ke 2 dan 3. Gitu, bener banget itu yang kamu rasain, aku juga rasain. Tapi kalau di Kronik, aku bisa langsung baca terus. Iya, mungkin aku lagi menunggu momen itu kali ya. Oke, thank you Della. Iya, sama. Iya. Ini ada pertanyaan, gimana En? Kita pindah langsung ke ini nih, buku. Iya. Ini udah Dengarlah Nyanyian Angin ya. Tapi mungkin sebelum itu, tadi kan Della juga udah bahas sedikit ya yang tentang Dengarlah Nyanyian Angin. Tapi mungkin ini ada pertanyaan untuk Ining sama Eni gitu. Mungkin boleh minta rekomendasi setelah baca Norwegian Wood, itu kira-kira bisa baca apa lagi sih gitu. Kalau Norwegian Wood kan kayaknya yang itu ya kayak paling populer mungkin ya. Terus mungkin kira-kira baca apa lagi yang bisa dibaca selanjutnya gitu. Terus kalau mungkin ada teman yang nanya, kalau mau mulai baca Murakami, misalkan belum pernah baca Murakami sebelumnya, terus kira-kira buku sebaiknya tuh mulai dari mana sih baca pertama kali gitu? Ya, silakan. Ini ada pendapat nggak? Ini Mas Sena udah ngomong sih. Ya, selain kalau Mas Sena tadi lagi baca dance ya? Iya, dia bilang ya. Mungkin Ining bisa gabung lagi Ining. Halo. Iya, halo Ining. Kira-kira kalau dari kamu sarannya gimana? Baca buku apa lagi gitu? Apa mungkin kalau orang yang mungkin belum pernah sama sekali baca Murakami harus start dari mana sih? Kalau aku sih rekomendasiin 1Q84 karena mungkin itu juga salah satu favoritku ya. Sebelumnya sudah ada yang sebenarnya ini kalau menurutku bibit dari novel ini adalah satu cerpen pendek, judulnya Gadis yang 100% Sempurna. Kalau nggak salah sempat dimuat di media massa, saya lupa persisnya, Koran Tempo, kalau nggak Koran Tempo, kalau nggak salah, Gadis yang 100% Sempurna. Kalau bahasa Inggrisnya juga sudah ada, bisa dicari. On Seeing 100% Perfect Girl, One Beautiful April Morning. Tapi terjemahan bahasa Indonesia itu dari bahasa Inggris kalau nggak salah, tapi itu bagus sih menurut saya. Bisa dicari. Lalu yang kedua, yang lain, ini bukan bocoran, ini bukan bocoran selanjutnya buku terjemahannya apa, tapi tunggu ini aja nanti. Ini hati-hati sekali ya. Hard Boiled Wonderland barangkali akan muncul entah kapan. Nah itu salah satu, tapi bisa juga kalau mau coba dari bahasa Inggrisnya yang itu, Hard Boiled Wonderland. Oke.
Ini buat Makasih, tim, ini buat umum apa tim surrealis? Tim realis? Aku Nggak tem-teman ya pokoknya. sebagai tim realis atau surrealis sih. Oke. Kenapa buatku istilah itu sendiri nggak bikin nyaman. Oke. Jadi aku ya pembaca Murakami aja gitu. Nah itu dua itu sih rekomendasiku. Hardboiled Wonderland dan 1Q84 ya. Dari cerpen itu dulu coba. Oh, Yang cerpen gadis itu. yang 100% sempurna dicari online dulu aja, nanti kalau bergerak ke novel ya 1Q84. Ya, ini juga ada rekomen dari Gloria Setia dari Norwegian Wood atau Sukuru karena lebih light. Esti juga komen Sukuru. Iya. Putri Banyak kan juga ya. komen. Aku tipikal pembaca yang baca semua karena aku suka Murakami, jadi aku baca semuanya. Sekarang itu Kafka on the Shore. Tapi Kafka kan belum diterjemahin ya. Atau udah ya. Cuma aku baca dari ininya Kafka yang ini surrealis juga. Tadi udah ada yang cerita ya kalau nggak salah, Firda kalau nggak salah ya, yang Kafka juga udah cerita. Tapi mungkin teman-teman yang lain ada yang komentar lain. Tadi ini belum selesai ya. Dengarlah nyanyian angin ada Aziz mau sharing. Ya, ini Aziz yang tampan. Ya. Jadi aku baca dengarlah nyanyian angin. Ya, tahun 2014. Sudah lama banget. Dan itu ya buku Murakami yang pertama aku baca. Dan karena aku juga penulis, jadi itu sangat-sangat mempengaruhi tulisan aku sih waktu itu. Dan banyak beberapa penulis yang niru-niru Murakami gara-gara itu. Dan termasuk itu ada salah satu sayembara pemenangnya katanya yang niru-niru Murakami. Yang aku ingat itu aja sih. Tapi hal apa yang buat kamu suka sama buku ini, Ziz? Kalau jujur udah banyak lupa semuanya adegannya apa tuh. Ceritanya gimana aja sebenarnya udah samar-samar. Tapi yang aku ingat adalah rasa pas baca itu enak banget. Cara dia bikin adegan nyantai, dialognya lancar banget kayak baca apa ya? Ngalir gitu kali ya, Ziz ya? Memang suka film atau buku yang dialognya kayak sehari-hari aja gitu. Ngalir aja. Terus gitu ya? setelah itu juga ya ngalir aja. Aku juga baca-baca lah artikel tentang buku itu. Ya memang sih itu kan cerita tentang Murakami yang mana itu emang teman-temannya banyak yang bunuh diri kan. Gara-gara masa perang atau apa kalau nggak salah. Terus itu jadinya kayak memang cerita pribadinya dia sendiri sih atau orang-orang sekitar dia gitu. Dan sangat-sangat menginspirasi sih untuk kita bisa bercerita ataupun menyembuhkan trauma-trauma dari tulisan. Salah satu katarsis ya dengan menulis. Iya, salah satu katarsis dengan menulis. Jadi itu menginspirasi kamu juga sebagai penulis ya, Ziz ya? Iya, dan ya jujur aja ada aku bikin novel ya agak-agak niru-niru dikit lah gayanya. Terus di sini ada Esti ya. Thank you ya Aziz sharing. Ya, sama-sama. Esti. Oke, kalau aku pertama kali baca karyanya Haruki itu Dengarlah Nyanyian Angin ya. Dan akhirnya suka sama sastra Jepang juga dari situ. Tapi menariknya kalau Haruki itu gini, dia memotret apa yang terjadi di masyarakat Jepang dan tidak melihat dari, jadi kalau Asia Timur, kalau aku ngelihat ya karya-karya sastranya terutama Jepang itu memotret masyarakatnya langsung dari dalam gitu loh. Jadi kayak tokoh-tokohnya, pergulatan situasi yang dihadapi para tokohnya itu mencerminkan apa yang sebetulnya terjadi di Jepang gitu, tentang kesendirian, tentang sesuatu yang menurut kita surrealis, tapi itu ya emang itu yang kita hadapi. Jadi kayak kalau orang bilang bahwa dunia
nyata, lebih fiksi daripada cerita fiksi. Ya kalau menurutku itu yang berusaha ditampilkan oleh Haruki gitu lewat karya-karyanya dia gitu. Jadi kalau masalah surrealis dan tidak, ya aku setuju sama Ining bahwa ya itu yang berusaha dipotret oleh Haruki gitu. Mungkin kita menganggapnya itu sesuatu yang surrealis, tapi sebetulnya itu yang berusaha ingin Haruki tampilkan, ingin Haruki tuliskan di karya-karyanya untuk menyampaikan cara pandang dia terhadap masyarakat Jepang gitu sih. Dan didengarlah nyanyian angin itu kan sebetulnya satu dari 3 karya dia dari trilogi ya. Tapi masih baru 1 yang diterbitkan, dan ketika membaca pertama kali itu kayak wah ini kok beda gitu, kayak dia benar-benar masuk ke dalam tokohnya, terus ya memotret anak-anak muda Jepang kala itu dengan segala kebingungannya, dengan segala tekanannya, dengan segala konflik batinnya, dan itu membuat aku ngerasa bahwa ini nggak cuma Jepang yang mengalami hal ini gitu, maksudnya nggak cuma anak muda Jepang yang mengalami konflik batin seperti ini, dan itu aku ngerasa masuk di situ karena ya anak muda di usia seperti itu pasti ada masa-masa kita mengalami konflik-konflik batin seperti itu gitu sih. Yang dialami oleh umumnya ya, Es ya. Iya, tapi orang sering berjarak gitu. Orang sering takut, orang sering berusaha berjarak dengan apa yang dihadapi gitu. Dan menurutku Haruki cukup jujur untuk mengakui itu gitu. Hai Arif. Halo. Bisa share-share nggak Arif cerita-cerita gitu? Kira-kira kenapa kamu ambil bagian itu sih untuk untuk ditampilkan gitu di sore hari ini? Halo Toru. Hai Toru. Tisu toiletnya udah diganti belum? Udah dibakar? Tadi ke warung udah sih. Udah dibakar. Ya silakan Toru. Ya ini kesepakatan yang kenapa yang baca ini, karena tadi kan mau yang jilid pertama. Akhirnya nggak jadi, ya akhirnya yang ini yang dibaca. Karena ada beberapa hal yang inilah, yang kayaknya yang ini lebih enak untuk dibacain gitu. Ya nggak Mas? Mas Ining tuh. Tapi perasaanmu gimana? Perasaanmu gimana ketika membacakan itu gitu? Wah, ini iya ada sempat ini sih. Ya kalau aku mau baca buku yang secara keseluruhan aja kali ya. Itu ya aku merasa kesendiriannya itu sih sebenarnya. Kesendirian dan konflik-konflik batinnya yang kerasa banget yang aku rasain ketika membaca yang Kronik Burung Pegas ini. Begitu juga yang aku baca ini nih, ditambah kan beberapa kali dibaca, nambah kerasa gitu konflik batinnya Toru, terusnya Kumiko. Tadi Ining mungkin mau menambahkan gitu, Ining kayaknya tadi mau ngomong sesuatu. Oh iya, soal pilihan kenapa bab 2 itu bab 1 itu memang potongan yang boleh dikatakan resmi dalam tanda petik karena dia muncul sebagai cerpen dan memang awalan yang bagus untuk memancing pembaca. Kemarin sempat kami diskusi bab 1 atau yang lainnya, tapi bab 1 itu yang di bab 1 itu ternyata kalau diperhatikan ada karena kita tidak bisa men-screening umur pembaca atau umur penonton kita, pendengar kita, jadi bab 1 ada adegan yang boleh dikatakan tidak untuk pembaca yang lebih dewasa. Jadi bab 2 ini bagus sekali menggambarkan konflik yang menjadi inti dari novel ini, dari Kronik Burung Pegas. Maka itu yang akhirnya dipilih, sehingga ya semoga harapannya teman-teman yang belum baca jadi terpancing soal bagaimana kelanjutan hubungan Toru dan Kumiko ini. Gitu sih, Res. Oke. Makasih, Ning.
Mungkin ini terakhir ya, karena ini udah jam 5. Jadi sebenarnya kita ini ya, udah over ini juga waktunya. Cuman aku ingin memberikan satu kesempatan terakhir ini untuk Dian Anissa. Katanya dia selamat sore, kebetulan saya lagi riset tentang Haruki. Lalu dia punya saran-saran gitu, beberapa bahan bacaan yang baik juga untuk selanjutnya dibaca dari karya-karya Haruki Murakami ini. Silakan mungkin Dian Anissa. Halo. Cerita Ya. tentang risetnya juga mungkin, riset apakah Halo. itu? Iya, halo. Dian. Ya. Halo Mbak. Ya. Halo. Jadi ini ya benar, saya lagi riset tentang Haruki. Posisi saya kebetulan lagi di Jepang sekarang. Okay. Jadi kalau seperti yang udah saya tulis tadi di chat room, kalau misalnya mau baca tentang Haruki, mending masuk dari awal. Jadi dari Dengarlah Nyanyian Angin, itu mulai dari pertama kan yang terbit pertama kali. Kemudian bisa masuk ke Award Ship Chase, lalu Norwegian Wood, terus apa tadi? Kronik Burung Pegas ya. Kronik Burung Pegas, terus Burung Pegas ya, habis Norwegian Wood. Ya. Kronikal Burung Pegas. 1Q84. Kafka ya. Kafka, terus 1Q84, terus ya itu sih. Terus kalau untuk cerpen benar bisa mulai dari A Slow Boat to China. Itu salah satu cerpen pertamanya banget Haruki, itu diterbitkan sekitar tahun 1980 bahasa Jepangnya. Di situ bisa dilihat suasana kota Tokyo seperti apa pada tahun 1980, itu kelihatan banget di situ. Itu saran saya bagus banget untuk mulai masuk ke dalam cerpennya Haruki. Lalu After the Quake itu diterbitkan tahun 95. Jadi di Jepang itu mungkin kalau udah pada tahu juga, jadi pas tahun 95-an di Jepang itu ada gempa besar banget kan. Gempa bumi besar banget, itu Haruki buat cerpen yang inspirasinya dari gempa di Kansai, di Kobe tahun 1995 itu. Gitu. Terus sama untuk non-fiksi tadi Underground. Makanya tadi saya tertarik dengan Kronik Burung Pegas itu. Jadi Kronik Burung Pegas itu sebaiknya dibaca barengan sama After the Quake dan Underground, non-fiksi. Karena itu berhubungan, 3 itu. Oke, boleh cerita-cerita sedikit nggak sih kamu riset tentang Haruki ini dalam rangka apa gitu? Sebenarnya saya udah baca Haruki udah dari lama, dari tahun 2009 itu untuk skripsi. Pertama saya pakai Hear the Wind Sing, lalu untuk tesis saya pakai Norwegian Wood, tesis di Indo saya pakai Norwegian Wood, untuk tesis di Jepang lagi kebetulan saya pakai banyak banget, sekitar 7 novel. Saya pakai 7 novel, itu mulainya dari Kronik Burung Pegas sampai ke 1Q84, terus sekarang lagi S3, jadi untuk disertasi saya pakai, ya kalau di Jepang harus pakai banyak novel ya, jadi semuanya itu. Nah kebetulan yang lagi saya teliti itu komitmen Haruki terhadap masyarakat, kayak gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya nih, dari ketika awal, maaf ya. Jadi kalau Haruki, ketika novel awal terbitnya Haruki itu tahun 1980-an, dia tuh masih orangnya, tokoh-tokohnya, termasuk dianya sendiri itu masih agak introvert gitu. Masih, ini aku kayak gini nih, akunya banget keluar. Tapi sejak tahun 90-an, terutama si Kronik Burung Pegas ya bahasa Indonesianya. Kronik Burung Pegas itu di situ mulai kelihatan komitmen Haruki terhadap masyarakat. Jadi gitu. Jadi kalau udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tadi kan ada ceritanya tentang kejadian waktu Perang Dunia II. Di situ dia mulai menuliskan dengan jelas di karya-karyanya tentang kondisi sejarah Jepang pada saat itu yang dilupakan sama orang Jepang, tentang Perang Dunia II, termasuk di Kafka kan juga ada tentang Perang Dunia juga, seperti itu. Lalu Underground itu tentang kecelakaan, jadi teror yang terjadi di kereta bawah tanah Tokyo, seperti itu dia mulai memasukkan di karya-karyanya. Lalu After the Quake dia mulai membahas tentang gempa bumi yang terjadi di Jepang tahun 1995, dan kebetulan semua mulai di pertengahan 90-an. Jadi itu sih. Jadi menurut saya Kronik Burung Pegas ini bagus banget, yang kebetulan topik yang dibahas sekarang ini bagus banget karena tahun 1990 pertengahan itu adalah Haruki di mana
dia mulai membuka dirinya kayak gitu. Dari yang awalnya introvert, tokoh-tokohnya yang aku banget, gue banget nih, terus tiba-tiba jadi kayak berkomitmen gitu ke masyarakat sampai sekarang gitu. Maaf panjang. Insight banget ini ya, insight banget loh ini ya. Iya. Makasih ya Mbak Dian Maaf panjang. untuk penjelasannya. Ini Sukses jadi ya banyak insight disertasinya. Sukses Mbak Terima disertasinya. kasih. Iya. Ya, senang banget ada diskusi ini Iya. dan saya berharap banget banyak banget yang diterjemahin ke bahasa Indonesia. Saya tunggu banget. Iya, loh. iya. Terutama Ining dipanggil Ining. terutama After Tunggu the selanjutnya. Sputnik Sweetheart, saya tunggu banget loh. Ya, Oke. gitu. Makasih banyak Mbak, Terima kasih ya. insight sekali buat kita. Iya. Terima kasih. Iya. Iya. Oke, jadi mungkin dari kita itu saja ya Eni ya hari ini. Kayaknya sudah terima kasih sekali gitu untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara ini juga. Banyak insight dan mudah-mudahan juga untuk teman-teman yang mungkin belum membaca buku Haruki Murakami dan ingin membaca lebih banyak, mudah-mudahan juga dapat gambaran-gambaran lebih buku apa yang selanjutnya akan dibaca. Oke, mungkin dari saya dikembalikan lagi ke Bapak ini. Halo, terima kasih Resti dan Eni. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam acara hari ini. Terima kasih kepada Mas Arief Sufyan dan Putri Wardani yang tadi sudah membacakan nukilan. Semoga setelah ini kita bisa barangkali diskusi lebih detail misalnya tentang satu buku, entah Sukuru Tasaki, Dengarlah Nyanyian Angin, atau yang lainnya. Buku-buku Haruki Murakami bisa didapatkan di gramedia.com, Shopee Mall, toko Gramedia, atau melalui Gramedia Go. Demikian, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat melanjutkan